Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Tentu saja kita akan coba sekarang adalah materi apa nih nampaknya ya. Itu masalah pergeseran kesetimbangan ya. Jadi ya kesetimbangan-kesetimbangan tentu saja ya mengalami suatu pergeseran-pergeseran apabila terjadi suatu gangguan-gangguan ya. Kita lihat di sini masalah pergeseran kesetimbangan. Bila pada suatu kesetimbangan diberikan suatu tindakan aksi dari luar, maka sistem kesetimbangan tersebut mengadakan reaksi yang sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil mungkin ya. Ibaratnya kalau kita dalam keadaan diam saja kemudian ada korek api didekatkan kepada kita yang menyala, kita selalu menghindar secara refleks karena dia akan mengganggu kesetimbangan. Jadi kalau kesetimbangan itu diberi aksi dari luar, maka dia akan mengalami suatu pergeseran sekecil mungkin. Itu yang dinamakan dengan ajas Le Chatelier ya. Kemudian kita lihat lagi di sini adalah untuk pergeseran kesetimbangan adalah apa sih yang menyebabkan suatu pergeseran kesetimbangan tersebut? Yaitu adalah masalah konsentrasi ya. Konsentrasi itu adalah banyaknya partikel ya. Apabila di dalam sistem kesetimbangan homogen, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah menjauhi zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu diperkecil, kesetimbangan akan bergeser mendekati zat tersebut. Ya, jadi intinya, apabila konsentrasi kita diperbesar, kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat tersebut. Ya, jadi kalau kita misalkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, tolong rezeki yang kita peroleh kita berikan kepada kaum duafa, kaum miskin, hal semacam itu. Insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita. Ya, tapi kita juga jangan sampai dengan pesimis ya, jangan sampai kita pesimis gitu kan. Kalau kita tidak kekurangan, insya Allah Allah akan memberikan. Ya, maka di sini ya konsentrasi diperbesar, kesetimbangan akan menjauhi derajat tersebut. Ya, berikanlah kepada kaum duafa. Konsentrasi diperkecil, jangan pesimis. Allah akan memberikan rezeki kepada kita, mendekati zat tersebut. Tawakallah semacam itu. Kemudian yang kedua, ya, selain masalah konsentrasi adalah volume, ya. Volume dan tekanan. Di mana volume itu berbanding terbalik daripada tekanan. Jadi kalau volume diperbesar, tekanan menjadi kecil. Volume kita diberi keleluasan untuk bertindak apa gitu kan, tekanan untuk bergerak semakin kecil. Sebaliknya, kalau volume diperkecil, tekanan akan menjadi besar. Misalnya saja volume balon, ya, normalnya seperti itu. Kemudian kita tekan, ya menjadi lebih kecil lagi, volumenya menjadi kecil lagi. Apa yang akan terjadi? Ledakan. Kenapa? Tekanan akan menjadi lebih besar. Jadi kalau begitu, ya apa nih akibatnya nih? Ya, jika misalnya saja ini bergantung daripada koefisien. Ya, apabila volume diperbesar, tekanan akan diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Jadi kalau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Artinya tekanan menjadi kecil. Sebaliknya, jika volume diperkecil, tekanan akan menjadi besar. Maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Ya, jadi kuncinya di sini adalah kalian menghitung ya jumlah koefisien baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Ya. Nah, kadang kalau ada suatu permasalahan, ada suatu persamaan reaksi. Setelah persamaan reaksi itu, ternyata jumlah koefisien sebelah kiri sama dengan koefisien sebelah kanan. Artinya apa? Maka volume dan tekanan tidak berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan. Selain daripada itu, apalagi nih? Ya, apalagi nih gitu kan? Ya, adalah temperatur suhu. Kita tahu diberi suhu, diberi energi, maka terjadi suatu gerakan-gerakan partikel yang luar biasa. Jadi pergeseran kesetimbangan akibat perubahan temperatur terjadi pada reaksi pembebasan kalor atau reaksinya eksoterm yang mengeluarkan panas atau menyerap panas, reaksi endoterm. Jadi menurut Van Hoff, bila pada sistem kesetimbangan
temperatur dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Kunci. Jika temperatur dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Cirinya delta H-nya positif. Ya, suhu dinaikkan akan ke arah endoterm, dan ciri-ciri dari reaksi endoterm delta H-nya adalah positif. Sebaliknya, jika temperatur diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Delta H-nya negatif. Ingat, kalau suhu dinaikkan ke endoterm, delta H-nya positif. Ya, kalau suhu diturunkan, gitu kan, ke reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Ya. Pada perubahan temperatur ini, ya, nah kita lihat di sini, ya, ini delta H-nya adalah negatif, berarti di sini ada reaksi eksoterm. Jadi kalau di sini deltanya negatif, eksoterm. Kalau di sini positif, ini endoterm, ya. Sekali lagi, ini delta H-nya negatif, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Ini endoterm. Bila suhu diturunkan ke reaksi eksoterm, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm, yaitu NH3. Sebaliknya, kalau suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke endoterm, yaitu ke N2 dan H2. Ya. Selain pengaruh daripada temperatur, juga ada ya masalah penambahan katalis. Ya. Penambahan katalis, ya, suatu reaksi keseimbangan tidak akan mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ya. Jadi katalis hanya mempercepat laju reaksi. Sehingga katalis hanya mempercepat terjadinya keseimbangan. Tetapi setelah keseimbangan tercapai, penambahan katalis tidak berperan. Ya, tidak berperan. Ya, jadi kalau misalnya saja adik diberikan suruh beli kecap, harga kecap 10.000, ini dikasih ini 11.000, ya oke, terima kasih gitu kan. Ya pelan-pelan lah. Tapi kalau dikasih 15.000 kayaknya lebih cepat. Tapi tetap kecapnya hanya satu. Ya. Demikianlah pembahasan Pak Dedi masalah pergeseran keseimbangan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, ya, keseimbangan ini, dan tetap semangat dengan Pak Dedi. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.